Selamat pagi teman-teman. Kita adalah Sarkes nih. Kita akan bahas beberapa materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dila Ardina. Saya di sini sebagai moderator. Selanjutnya ada dua narasumber. Yang di sini ada yang pertama Mas Heri, yang kedua ada Mas Indra. Say hello dulu dong. Hai. Halo. Oke, jadi di sini kita mau ngebahas nih tentang wawasan kebangsaan ya. Terus ada isu kontemporer juga dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama kita bahas wawasan kebangsaan dulu nih teman-teman. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mau tanya nih kepada Mas Heri dulu deh. Di Indonesia ada berapa titik penting dalam perjuangan dalam sejarah bangsa Indonesia? Bisa diceritakan nggak nih Mas? Ada beberapa titik tersebut. Silakan Mas Heri. Oke, saya mulai ya. Yang pertama itu ada pada tanggal 20 Mei 1908, pada awal pemuda mendirikan organisasi Budi Utomo. Terus yang kedua, selanjutnya itu ada tanggal 25 Oktober, masih di tahun yang sama, 1908, mulai dibentuknya Perhimpunan Indonesia. Terus yang ketiga, tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda yang pertama di Jakarta. Selanjutnya ada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua. 1 Maret 1945 dibentuknya BPUPKI, dan ada satu lagi 7 Agustus 1945 terbentuknya PPKI di Indonesia. Itu yang saya tahu, Mbak. Oke, makasih Mas Heri jawabannya. Bagus banget nih jawaban dari Mas Indra ya. Makasih banyak. Selanjutnya saya mau nanya lagi nih kepada narasumber kedua yaitu Mas Indra. Apa Mbak. saja sih konsensus nih dalam berbangsa dan bernegara menurut Mas Indra sendiri, bisa dijelaskan? Nah, di negara kita itu ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Dila. Oke, Mas Indra, makasih banyak nih jawabannya. Nah, sekarang aku masih ada pertanyaan lagi nih. Nah, kayaknya yang kali ini buat Mas Heri lagi. Nah, ini seberapa penting menurut Mas Heri nih kedudukan Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara? Coba dijelasin. Oke. Eh, Pancasila kedudukannya penting bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ya. Sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia ini. Dengan demikian, rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata di kesehariannya. Untuk selanjutnya, dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar Pancasila ini agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman modern sekarang. Iya, Mbak. Oke, makasih banyak nih pendapatnya dari Mas Heri. Selanjutnya aku masih punya pertanyaan buat Mas Indra. Mas Indra, apa sih itu pentingnya menurut Mas Indra wawasan kebangsaan bagi kaum milenial? Oke, silakan Mas Indra. Baik, Mbak. Jadi, wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan
dan meningkatkan kualitas hidup bangsa. Nah, konsep kebangsaan ini merupakan hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan antara Indonesia dengan negara lainnya. Nah, adapun berikut beberapa cara menanamkan wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda, yaitu mengenalkan lebih dalam mengenai sejarah bangsa Indonesia, aneka ragam adat, istiadat, lagu-lagu rakyat, tarian daerah, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia kepada generasi muda. Bisa juga memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai peran serta rakyat Indonesia dalam upaya kemanusiaan dan perdamaian di dunia internasional. Nah, generasi muda ini harus mengetahui makna wawasan kebangsaan, yaitu dengan cara memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. Tak hanya Pancasila saja yang wajib dipahami oleh para generasi muda, namun juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti keharusan untuk menghargai perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan. Karena toleransi adalah syarat tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Mbak Dila. Oke, ternyata begitu penting ya teman-teman pemahaman dan perlunya implementasi wawasan kebangsaan guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Terima kasih buat Mas Indra jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas isu kontemporer yang ada di negara kita. Nah, isu yang ada saat ini itu tuh menyita ruang publik adalah terkait terorisme ya teman-teman, terorisme dan radikalisasi maksud saya ya, yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, itu baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk, atau globalisasi secara umum. Nah, kalau menurut Mas Heri, bagaimana sih isu radikalisme di Indonesia di masa sekarang ini? Oke, untuk masalah radikalisme sering dipahami sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan transformasi secara mengakar atau ekstrim. Di Indonesia bahkan terdapat beberapa gerakan yang berbasiskan identitas tertentu. Salah satunya yang terbaru ini dan masih gencar-gencar sekali dimotori oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM sendiri. OPM memiliki tujuan menjadikan Papua sebagai negara merdeka, lepas sebagai bagian dari Provinsi Indonesia, dan dasar tujuan dari gerakan tersebut menurut banyak kalangan disebabkan karena telah terjadi ketidakadilan dan operasi yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua, terutama berkaitan dengan alokasi sumber daya yang tidak seimbang antara Papua dan pemerintahan pusat. Namun demikian, isu kesenjangan ekonomi ini tidaklah cukup untuk menggerakkan politik identitas di Papua saat ini. Isu-isu seperti perbedaan etnis dengan kebanyakan orang di Indonesia lainnya juga mendorong lahirnya gerakan radikalisme yang lain. Mungkin begitu Mbak Dila. Oke, makasih banyak nih Mas Heri buat jawabannya dan pendapatnya. Selanjutnya saya masih ada pertanyaan buat Mas Indra nih. Jadi dalam perspektif negara, permasalahan Papua itu kan merupakan masalah integrasi ya, yang diwarnai penentangan dan penghadangan nih oleh gerakan-gerakan yang bersifat separatis. Kompleksitas perdebatan status politik integrasi, itu Papua yang ke dalam negara Indonesia ini hingga kini tuh menjadi perdebatan loh. Perdebatan ini tanpa henti dan kondisi ini menjadi pemicu semakin menguatnya nasionalisme Papua yang menolak berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau menurut Mas Indra sendiri itu bagaimana sih pendapatnya mengenai gerakan OPM ini? Silakan Mas Indra. Nah, terima kasih.
Baik, gerakan OPM ini kan lahir sebagai bentuk radikalisme gerakan politik identitas berbasis etnis yang menetapkan stake goal-nya yaitu Papua Merdeka. Nah, dengan deklarasi tujuan tersebut, OPM bergerak dengan melakukan perlawanan yang konfrontatif dengan negara Indonesia seperti melakukan perlawanan senjata dan bentuk-bentuk perlawanan lainnya. Maka dalam melihat seperti fenomena radikalisme gerakan OPM, karakteristik gerakan sosial baru dan alternatif perjuangan yang dikemukakan oleh Black Cloud dan MOVE melalui perjuangan demokratif tetap melakukan jalur diplomasi dan bentuk-bentuk perjuangan demokratif lainnya. Berbagai peristiwa perlawanan senjata termasuk beberapa dekade lalu tatkala Papua ditetapkan statusnya menjadi daerah operasi militer. Nah, hal tersebut jelas mencirikan perjuangan radikal yang mensahkan penggunaan kekerasan dan menjadi karakter perlawanan garis keras. Mungkin cukup itu ya, Mbak. Iya, oke. Terima kasih banyak jawabannya dan pendapatnya Mas Indra dan Mas Heri nih atas tanggapannya yang mengenai isu kontemporer tadi. Mudah-mudahan permasalahan ini yang dihadapi negara kita dapat terselesaikan dan bangsa negara kita bisa aman dan sejahtera. Jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat ya mengenai isu kontemporer yang harus kita waspadai dan kita pahami. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di pembahasan terakhir ya, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Oke, sekarang ini topik yang ketiga, saya akan bertanya lagi nih kepada narasumber, yaitu Mas Heri. Pertanyaannya adalah, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang sekarang ini menurut Mas Heri itu kesiapsiagaan bela negara itu apa maksud dari kesiapsiagaan bela negara menurut pendapat Mas Heri sendiri? Silakan. Oke, saya jawab, Mbak. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin sekian, Mbak. Oke, terus ada berapa ya rumusan nilai dalam bela negara? Sekarang coba Mas Indra deh yang ngejelasin ada berapa nilai rumusan dalam bela negara kita. Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3, yaitu meliputi yang pertama nilai dasarnya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir itu memiliki kemampuan awal bela negara. Terima kasih, Mbak. Oke, Mas Indra, terima kasih. Nah, kalau menurut Mas Heri, apa saja sih contoh implementasi bela negara di lingkungan saat ini? Oh, untuk implementasi bela negara saat ini ya. Kalau implementasi di masyarakat Indonesia sekarang udah banyak, Mbak. Contohnya menciptakan suasana rukun, damai dan aman dalam kehidupan masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, itu sudah menjadi implementasi bela negara kita di Indonesia ini. Sekian, Mbak. Oke, makasih banyak pendapatnya Mas Heri. Selanjutnya, apa saja sih contoh apa saja tadi contoh yang awal disebutkan kesehatan jasmani dan mental dalam kemampuan awal bela negara itu? Kesehatan jasmani yang bagaimana maksudnya, Mas Indra, silahkan. Baik, Mbak Dela. Untuk ini implementasi untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental itu ya seperti
setiap hari kita melakukan aktivitas olahraga, di mana guna untuk menunjang kesehatan jasmani kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk kesehatan mental, kita perlu mengetahui bahwa kesehatan mental itu dapat mengganggu jiwa seseorang, serta jiwa seseorang bisa menyebabkan stres dan murung ketika sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kesehatan mental tersebut, kita hanya bisa menciptakan suasana rukun, damai dan aman di dalam masyarakat. Kita perlu berbaur dan menjaga keamanan kampus secara bersama-sama dalam melindungi masyarakat. Mungkin cukup itu, Mbak Dila. Oke, terima kasih atas tanggapannya, Mas Indra. Selanjutnya saya masih punya pertanyaan nih. Kalau menurut Mas Heri, untuk latihan kesiapsiagaan jasmani itu apa aja sih contohnya, Mas? Bisa dijelasin? Oke, untuk contoh kesiapsiagaan jasmani ya Mbak. Bisa ini kok olahraga yang ringan-ringan saja, seperti lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up, lari membentuk angka 8 atau biasa disebut shuttle run, lari 2,4 km, dan berenang. Itu bisa jadi contoh-contoh untuk latihan kesiapsiagaan jasmani. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya narasumber Mas Heri. Selanjutnya, kalau sesuai olahraga-olahraga yang sudah dijelasin tadi sama Mas Heri itu, kira-kira berapa ya waktu yang sebaiknya diperlukan saat latihan ini? Kalau menurut Mas Indra, gimana Mas? Kalau menurut saya sih, ya sekitar 25 sampai 30 menit itu dalam setiap hari. Bisa dilakukan dengan pemanasan 5 menit dan latihan lari misalkan, atau olahraga lainnya selama 12 menit sampai dengan 20 menit. Nah, jangan lupa setelah berolahraga kita laksanakan cooling down atau pendinginan selama 5 menit. Oke, terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya, Mas Indra. Selanjutnya, saya akan bertanya lagi tentang kesehatan mental, tentang kesehatannya mental yang baik itu. Pertanyaan ini buat Mas Heri. Kalau menurut Mas Heri, kesehatan mental itu apa sih, Mas? Bisa dijelaskan? Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita dengan baik. Mungkin itu Mbak Dila. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya saya masih bertanya lagi nih kepada narasumber Mas Indra. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup podcast ini. Kalau menurut Mas Indra sendiri, apa sih pengaruh kesehatan mental ke kesehatan badan kita? Menurut Mas Indra gimana? Jadi zaman dahulu itu penyakit ini tuh sangat mencemaskan ya. Penyakit menular dan penyakit yang mudah menyerang. Sesungguhnya penyakit tersebut dapat diatasi dengan obat-obatan dan cara-cara pencegahan yang telah ditemukan para ahli kesehatan dan obat-obatan. Tetapi pada masyarakat maju muncul suatu penyakit yang lebih berbahaya dan sangat menegangkan, yaitu penyakit gelisah, cemas, dan berbagai penyakit yang tidak dapat diobati oleh ahli pengobatan. Nah, karena penyakit ini timbul bukan karena kekurangan pemeliharaan kesehatan atau kebersihan, akan tetapi karena hilangnya ketenangan jiwa.
Dampak yang ditimbulkan dari ketidaktenangan jiwa menyebabkan nafsu makan berkurang, susah tidur, malas, sehingga timbul suatu sikap tidak memperdulikan kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungannya. Terima kasih, Mbak Dila. Oke, terima kasih para narasumber kita yang inspiratif sekali ya pada pagi hari ini, sangat semangat juga. Terima kasih atas jawabannya Mas Sama-sama, Heri Mbak. dan Mas Indra. Semoga kedepannya kita semua akan menjadi insan yang lebih baik lagi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Dan kita akan bisa menjadi Amin. generasi-generasi yang bisa memajukan bangsa dan negara ini. Oke, saya tutup podcastnya. Amin, Terima amin. kasih banyak. Semoga kita dapat berjumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.